Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Ananda semua. Pagi, Bu. Baiklah, Ibu lihat kelasnya sudah bersih ya. Pakaian Ananda semua juga sudah rapi. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Niki, mohon bantuannya untuk memimpin di depan kelas. Di tempat duduk siap kepada Ibu Guru. Hormat, berat, tegak, berat, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli sadri wa yassirli amri wa luludatan min lisani wa yafqahul qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Niki. Silakan duduk kembali. Oke, semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Ananda? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Alhamdulillah Ananda semua dalam keadaan sehat. Kita harus tetap jaga kesehatan karena cuaca saat sekarang ekstrim. Jadi jaga pola makannya, makan makanan yang sehat dan cukupkan istirahatnya. Sudah siap belajar pendidikan Pancasila pagi hari ini? Siap. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan negara kita, lagu Indonesia Raya. Oke Dea, mohon bantuannya memimpin di depan kelas, Nak. Teman-teman silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teman-teman silakan duduk. Oke, terima kasih banyak Dea. Silakan duduk kembali. Baiklah, untuk lebih semangat pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita senam profil pelajar Pancasila terlebih dahulu. Oke, Ananda semua dimohon untuk berdiri kembali. Oke ya, mari kita senam profil pelajar Pancasila.
beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, semoga kita semakin semangat lagi belajar pendidikan Pancasila pagi hari ini. Anda semua dipersilakan duduk kembali. Oke. Sudah siap belajar pendidikan Pancasila pagi hari ini? Siap. Oke, baiklah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai pengertian norma dan hal-hal yang harus ada di dalam norma. Nah, kira-kira Ananda masih ingat tidak apa itu norma? Masih. Oke, siapa yang mau menyampaikan apa itu norma? Pengertian norma. Silakan Ulfa. Norma adalah aturan bagi kehidupan manusia. Norma merupakan pedoman hidup bermasyarakat. Oke, norma adalah aturan dalam kehidupan manusia, dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Ulfa. Ada yang ingin menambahkan pengertian norma? Silakan Mela. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga dalam masyarakat. Oke, dilengkapi oleh Mela ya. Norma adalah aturan yang mengikat warga di dalam masyarakat. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mela. Baiklah, itu tentang pengertian norma. Selanjutnya ada 4 hal yang harus ada di dalam sebuah norma. Siapa yang mau? Oke, silakan Anggun. Perintah, larangan, sanksi, Dan sifat mengikat dan bersifat. sifat mengikat yang harus dipatuhi. Jadi itu adalah 4 hal yang harus ada di dalam norma. Nah, berkaitan dengan pembelajaran tersebut, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam dan jenis-jenis norma serta fungsi norma. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, Anda bisa melihat ya, ini melalui model pembelajaran problem based learning, anak-anak Ibu diharapkan mampu menganalisis macam-macam atau jenis norma yang berlaku dalam masyarakat dengan benar. Yang kedua, anak-anak Ibu diharapkan mampu memahami fungsi norma dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak Ibu diharapkan mampu mengembangkan profil pelajar Pancasila. Yakni di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, dan bergotong royong. Nah, ini adalah 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum melangkah lebih jauh untuk kegiatan pembelajaran kita, Ibu akan memberikan sebuah video pemantik untuk materi kita pagi hari ini. Silakan anak-anak Ibu amati, nanti Ibu akan menanyakan tanggapan tentang apa video ini. Bisa ya? Oke, silakan disimak video berikut ini. Siswa SD di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat yang meminta gurunya ini viral di media sosial sejak Selasa lalu. Murid pria itu memanggil sang guru yang bernama Febri Wulansari dengan kata-kata kotor menggunakan bahasa Minang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota, Afri Effendi, kepada Detikcom membenarkan peristiwa itu terjadi di SD Negeri 07 Sariawawe. Oke, sudah ya? Kira-kira video ini tentang apa ini? Video apa itu? Yang barusan anak-anak Ibu tonton? Apa Sinta? Siswa yang membentak gurunya. Seorang siswa yang membentak gurunya. Oke.
Benar sekali. Tepuk tangan untuk Sinta. Oke, siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan Anggun. Bentar ya, Pak. Siswa yang kasar kepada gurunya. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk Anggun. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau berpendapat? Silakan Ufa. Seorang siswa yang tidak memiliki norma kesopanan. Iya ya, dia membentak dan memaki gurunya. Sopankah seperti itu? Tidak. Jadi makanya kata Ulfa, dia tidak memiliki norma kesopanan. Nah, ini berkaitan dengan materi kita hari ini. Kita akan menganalisis macam-macam dan jenis norma dalam masyarakat. Salah satunya ialah norma kesopanan. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video tentang materi kita pagi hari ini, tentang macam-macam norma dan fungsi norma. Silakan anak-anak Ibu menyimak dan mencatat informasi-informasi penting dari tayangan video ini. Pengertian norma. Oke ya. Silakan siapkan catatannya. Catat informasi-informasi penting, baik itu sumber, sanksi, maupun contoh dari penerapan norma. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. 2. Norma kesusilaan. 3. Norma kesopanan. 4. Norma hukum. Nah, Ibu sudah menonton videonya. Dapatkan informasi penting tentang video tersebut? Sudah ya? Oke, kira-kira norma apa saja yang dijelaskan dalam video itu? Ada berapa macam norma? 4. Oke, apa saja itu? Kesopanan, Boleh, silakan Anggun. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Benar yang disampaikan Anggun? Benar ya. Jadi ada 4 norma yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, Ibu akan memberikan Ananda tugas berkelompok. Jadi Ananda akan bekerja menyelesaikan LKPD yang akan Ibu berikan. Nah, ini. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah permasalahan tentang norma. Jadi Ananda di dalam kelompoknya silakan mendiskusikan bagaimana penyelesaian masalah norma tersebut. Nah, cara menganalisisnya menggunakan materi tentang sumber, contoh, perintah, larangan, maupun sanksi tentang norma yang tampak dari gambar permasalahan yang Ibu berikan. Nah, untuk ini Ananda bisa membuatnya, produknya berupa LKPD langsung boleh, langsung tulis di sini boleh, atau membuat di dalam kertas ini yang sudah Ibu siapkan di atas meja kelompoknya masing-masing ya. Ananda boleh membuatnya berupa infografis. Nanti silakan dikreasikan sesuai minat dan bakat Ananda. Silakan disusun gambarnya, bagaimana penyelesaian masalahnya, dan dibuatkan informasi-informasi pentingnya. Nah, setelah itu kita akan mempresentasikan di depan kelas hasil diskusi masing-masing kelompok. Maka dari itu, silakan Ananda di dalam kelompoknya masing-masing memilih ketua kelompok, moderator, dan penyaji yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bisa dipahami? Bisa. Kita mulai lagi ya diskusinya. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, Ananda, selama proses diskusi ini, Ibu juga akan melakukan penilaian proses ya. Melihat bagaimana keterampilan Ananda dalam bekerja kelompok. Apakah disiplin mengerjakan tugas kelompoknya? Apakah dia bergotong royong, berpartisipasi dalam kelompok?
dan aktif memberikan ide-ide kreatif. Oke, jadi kelompok ini membuat di kertas koran ini ya, ada infografisnya. Oh, ini gambarnya. Oke, baik. Ini rumah apa ini, Vanes? Rumah agama. Jadi ini kelompok ceria, ini kelompok kreatif, dan ini kelompok menyala. Oke. Ini abangnya Niki sendiri di sini ya. Abang Niki ini. Oke, ada kendala nak? Ini rumah apa ini? Hukum, boleh nggak seperti ini? Ngapain dia ini? Bonceng tiga ya. Tidak pakai helm, nggak boleh seperti ini ya. Sudah terjawab permasalahannya? Sudah. Oke, sip. Boleh. Kelompok menyala sudah selesai KPD-nya ya. Dan mereka sudah mempersiapkan yel-yel kelompoknya. Apa? Waktu kita ada 3 menit lagi. Silahkan diselesaikan laporan kelompoknya. Sudah selesai nak? Sudah, oke, mantap. Kelompok menyala sudah selesai juga? Kelompok kreatif sudah? Sudah? Ceria juga sudah? Oke. Sudah siap untuk presentasi? Oke, baiklah. Karena anak-anak sudah selesai berdiskusi di kelompoknya, kita akan lanjut pada sesi berikutnya, yaitu presentasi kelompok. Nah, sebelum presentasi kelompok, kita lakukan sedikit ice breaking. Ini mengenai materi norma. Itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Kelompok mana dulu yang mau tampil? Kelompok menyala. Oke, silakan kelompok menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok menyala Oh, akan menerangkan hasil diskusi kami. Baiklah, sesuai dengan gambar pada KPD ini, pada gambar 1 merupakan contoh perintah norma agama, yaitu melakukan salat waktu, dan gambar yang kedua yaitu tentang menerapkan norma agama. Sudah ada norma agama dari Undang-Undang Esa, sedangkan sanksinya adalah menerapkan dosa. Dan contoh perintahnya adalah salat lima waktu, puasa pada bulan Ramadan dan zakat. Dan larangannya seperti mabuk-mabukan, zina dan lain-lain. memberikan tanggapan. Oke, silakan Anggun. Apa yang terjadi jika norma tidak ada dalam kehidupan kita? Oke. Jika tidak ada norma dalam kehidupan kita akan menjadi masalah. Kehidupan tidak teratur, keadaan akan terjadi. Norma apa yang paling penting kita lakukan dalam kehidupan? Semua norma penting kita lakukan dalam masyarakat, kita tidak bisa hanya melakukan 1 atau 2 norma saja, karena norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesesuaian yang penting kita lakukan dalam kehidupan masyarakat. Oke. Terima kasih atas kesempatannya ya teman-teman. Hari ini dong. Oke, singkat saja. Dalam 2 kali. Oi, Tidak lupa memberi waktu. cakep. Kalau kamu ingin menambah ilmu, perbanyaklah membaca buku. Wah. Oh, Emang boleh punya kelompok seceria ini? Boleh. ya, Dek ya. Jika kita melaksanakan norma tersebut, maka kita akan menjadi masyarakat yang tahu akan aturan. Dan jika kita melanggarnya, maka sanksi yang kita dapat bisa masuk penjara. Kita juga akan membayar denda. Dan fungsi dari keempat norma tersebut adalah
Oke. Berbeda ya Ki ya dengan kelompok menyala di LKPD-nya. Jadi kelompok ceria membuat seperti infografis di sini. Ada gambar norma, ada penjelasan materi-materinya dan penyelesaian masalah kalau tidak ada norma dalam kehidupan. Jangan lupa semangat dan aktif. Asik. Kami suka belajar hari ini. Asik. Karena kelompok kami anak-anak aktif. Ibu bangga sekali dengan hasil diskusi kelompok Ananda semua. Presentasinya sangat menarik dan presentasinya Ananda dengan bersemangat dan sangat percaya diri. Ditambah dengan yel-yelnya dan penjelasan materi yang sangat jelas dan mudah dipahami. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Keren ya. Keren-keren ini kelompok menyala, kelompok ceria, dan kelompok kreatif. Permasalahan mengenai norma ya. Ada beberapa gambar tentang permasalahan norma. Ada norma apa saja tadi itu? Norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, norma hukum. Oke. Nah, itu termuat di dalam undang-undang seperti peraturan lalu lintas yang Ananda harus memakai helm saat berkendara, memiliki SIM saat berkendara, dilarang menerobos rambu lalu lintas. Nah, itu contohnya. Begitu pula dengan norma agama, sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dilanggar, kita akan mendapatkan sanksi berupa apa? Kalau sanksi norma agama? Dosa. Benar sekali. Dan norma kesusilaan. Apa contohnya tuh norma kesusilaan? Berkata jujur. Berbuat baik. Sumbernya dari mana tadi itu? Dari hati nurani. Dari hati nurani kita. Makanya kalau kita melanggar norma kesusilaan itu, kita akan merasakan penyesalan. Tadi anak ibu juga sudah menjelaskan. Begitu pula dengan norma kesopanan. Itu berasal dari kesepakatan atau kebiasaan masyarakat. Seperti cara berpakaian, apalagi cara berbicara. Menjadi pedoman bagi masyarakat. Pedoman masyarakat. Kalau tidak ada norma dalam kehidupan, apa yang akan terjadi? Pasti ada konflik. Ada konflik, ada keributan, ada perpecahan. Oke. Menjadi tidak aman. Kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Ada 4 jenis. Oke, silakan Jihan. Ada 4 jenis norma. Oh, ada 4 jenis norma. Yang pertama, Norma agama, norma agama, norma kesopanan, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma kesusilaan, norma hukum. norma hukum. Oke, terima kasih Jihan. Jihan sudah menyampaikan kesimpulan tentang macam-macam norma. Berikutnya, fungsi norma. Oke, silakan Mela. Satu, menciptakan kehidupan yang aman dan tertib. 2, mencegah terjadinya masalah atau benturan dalam masyarakat. 3, menjadi pedoman bagi setiap manusia dalam masyarakat. 5, membantu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Oke, terima kasih Mela ya. Ada 5 fungsi norma. Selanjutnya, Ibu akan memberikan asesmen tentang materi kita hari ini. Silahkan Ananda kerjakan secara mandiri, tidak berdiskusi dengan teman kelompoknya. Silahkan dijawab. Nah, ini akan Ibu jadikan penilaian kita untuk hari ini. Sudah? Ada yang sudah selesai? Ya, Bu. Kita bahas bersama. Pertanyaannya, norma yang bersumber dari kitab suci dan Tuhan Yang Maha Esa. Norma apa? Norma agama. Oke, jika betul silakan di checklist. Kesepakatan masyarakat adalah sumber norma kesopanan. Oke, selanjutnya, saat seseorang telah membantu atau menyelesaikan masalah kita, sebaiknya kita mengucapkan terima kasih. Oke.
Berdusta dan mencontek saat ujian ialah contoh pelanggaran norma kesusilaan. Berikutnya, norma yang memiliki sanksi hukum yang tegas. Norma hukum. Silakan dilihat. Betul semua anak-anak ibu? Oke, silakan dikumpulkan kertasnya ke depan. Alhamdulillah, semuanya berhasil menjawab pertanyaan asesmen ini. Bagaimana perasaan Ananda dengan pembelajaran hari ini? Senang? Happy? Iya, oke. Bagian mana yang paling menarik bagi Ananda? Presentasi. Pengetahuan baru apa yang Ananda dapatkan dari pembelajaran hari ini? Pentingnya norma. Oke, pentingnya norma dalam kehidupan. Silakan dituliskan perasaannya saat mengikuti pembelajaran hari ini dan pengetahuan baru apa yang didapatkan dalam pembelajaran hari ini. Anak ibu mengungkapkan bahwa mengetahui tentang macam-macam norma ya, tentang sumber, tentang sanksi, akibatnya bagaimana kalau tidak ada norma, contoh atau larangan penerapan norma. Iya, benar sekali. Dan untuk perasaannya di sini Ibu lihat ada yang enjoy, senang sekali, happy and funny, kata dia. Happy and funny. Sangat senang. Rata-rata secara keseluruhan mengungkapkan perasaannya senang dalam pembelajaran hari ini. Kira-kira kalau diminta Ibu kasih bintang dari 1 sampai 5 untuk pembelajaran hari ini, mau kasih berapa? 5. Oke, terima kasih banyak Ananda. Ananda sudah sangat bersemangat dan bekerja sama hari ini dalam pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Nah, selanjutnya kita bisa mengatakan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai anak-anak ibu mampu menganalisis macam-macam norma, memahami fungsi norma, dan mengembangkan profil pelajar Pancasila sudah bisa kita katakan tercapai pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu ucapkan. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dengan materi penerapan norma di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi silakan Ananda membaca bukunya untuk persiapan pertemuan selanjutnya. Oke, Ibu mohon maaf jika ada salah perkataan dan perbuatan selama pembelajaran hari ini. Jangan lupa sampah dari kelompoknya masing-masing silakan dikumpulkan, silakan dibersihkan dan buang di tong sampah. Sudah ya? Asesmennya sudah dikumpul semua dengan Ibu ya? Oke, baiklah. LKPD kelompok menyala sudah dikumpulkan? Oke, ini. Terima kasih kelompok menyala. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita bersyukur bersama, mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah kita telah berhasil melaksanakan pembelajaran hari ini dengan lancar dan sudah mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Niki, mohon bantuannya Niki untuk memimpin menutup pembelajaran hari ini. Di tempat duduk siap kepada Ibu Guru. Hormat berat, tegak keras, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.